Apakah benar Sultan Malikul Alamsyah merupakan keturunan Raja Perlah? Bagi siapapun yang ingin membantah pernyataan beliau, silakan menyampaikan pendapat dan argumennya melalui kolom komentar di bawah ini. Okey, jadi menyo kana pengamanan jadi menyo. Jadi menyo kahana keturunan lagi ron kan urang Aceh. Hai, dengar lagu peka. Dengar aku bilang. Kan? Para sultan-sultan yang ada di Aceh itu mereka memiliki suku. Beleh, dijauh Memiliki. Dengar dulu, jangan kamu bantah. Kamu pahamkan dulu apa yang saya sampaikan. Kalau kamu bantah, kamu jadi saya kalau menjelaskan keturunan ron. Dengar dulu apa yang ku sampaikan, pahamkan dulu. Karena Aceh Hamad itu banyak goblok. Oh, oh, tak ada itu Kalau kalian mengaku Aceh, kalian harus mampu memperjelaskan asal-usul sukumu dari mana. Karena polemik yang terjadi di Aceh adalah polemik adu domba sesama anak bangsa. Itu polemik yang terjadi di Aceh. Polemik yang terjadi di Aceh adalah polemik mengadu domba, menjual nama Aceh. Tapi di saat aku mempersoalkan kalian asal-usul Aceh itu siapa pencetus asal-usul Aceh, kalian tidak mampu menjawab. Jadi wajar aku katakan kalian bukan golongan dari sukuku. Aceh itu bukan suku, Aceh itu bukan keturunan, Aceh itu nama negara. Pikirnya tamu logika. Pandai je tak ponis menanju. Mana bisa diponis orang kayak gitu? Karena ini polemik yang terjadi di Aceh adalah polemik mengadu domba, saling mencaci antara suku A dan suku B, dan mengaku sebagai orang Aceh tapi menghina pemerintah, memecah belah anak bangsa. Jadi wajar aku pertanyakan dengan kalian, asal-usul kalian bagaimana? Kalian tidak berhak untuk mengatakan suku kami daripada golongan-golongan suku-suku yang lain, karena kalian tidak ada hak di situ. Betul Sultan kan, magaji terpecah belahnya Sultan. Jadi yang punca karu supaya jangan terpecah belah. Sekarang seluruh sukuku, aku tahu asal-usul sukuku dari mana dan aku kenal mereka siapa. Termasuk garis kesukuan suku di Aceh aku kenal, nasab keilmuan mereka aku tahu. Jadi jangan berpura-pura menjadi orang Aceh di hadapanku. Kalian buat live, kalian buat TikTok, mengadu domba, menghina persatuan bangsa Indonesia. Jadi wajar aku menganalisis asal-usul kalian dari mana. Ini ditonton oleh seluruh 587 orang. Jadi waron tapi keroron pakai sama-sama Aceh nama lain. Dengan bicara bahasa daerah, bicara bahasa nasional. Kalau kalian berani, jangan jadi pengecut. Kalau jadi pengecut turun. Aku selaku ahli waris daripada keluarga Merah, jalur daripada Merah Abdul Jalil Shah, adapun jalur daripada Syekh Siti Jenar. Dengan Sultan Malikul Saleh masih satu moyang kami. Oke? Saya banyak memantau kalian di dalam media selalu menghina suku Jawa, selalu merendahkan suku Jawa, selalu menghina pemerintah, selalu ingin memecah-pecah belah anak bangsa ini. Kalian dengan menjual nama orang Aceh. Aku ingin bertanya dengan kalian. Kalian apakah benar orang Aceh? Asal-usul kalian dari mana? Kalau melahir di Aceh boleh bahasa Aceh, orang Niat Assalamualaikum. boleh bahasa Aceh juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Maka garu-garu udah le, pementalah le. Jadi polemik yang terjadi di Aceh, Jadi kenapa rakyat kami, kenapa suku kami tidak pernah damai di Aceh? Karena ada kelompok-kelompok yang mengaku dirinya orang Aceh untuk mengadu domba.
Karena Tengku Karena Sultan ada kelompok-kelompok suku di Aceh pula. mengaku orang Aceh, mengaku bangsa Aceh, mengadu domba memecah belah anak bangsa ini. Wajar Mayron ni, kalian satu persatu. Boleh mak cakap. Boleh mak cakap bang. Mak cakap. Kan boleh bang. Bahlul tanya boleh bang. Bahlul macam yang ni. Agak nak tanya Jadi ni, Ron ni, jadi memang Bicara Ron bahasa orang Aceh, jadi awak nasional. kamu apa ni? Baterai. Di sini bicara bahasa nasional. Aku tidak layan bahasa daerah. Karena penonton aku 539 orang. Sultan Bicara kalau boleh bahasa tahu, nasional. Sultan kalau boleh tahu anda suku mana? Kah keturunan Yahudi Kamu tidak kah? kenal Ada berapa bicara kah bahasa haji? daerah Kamu lagi. Aceh Aku kamu dawa kah? turunkan. Oke, turun. Aku tidak melayan. Kalau ini rumah Sultan. aku yang atur. Sultan, Ya. anda suku mana? Kalau boleh tahu. Assalamualaikum. Karena tadi anda kan saya dengar kan bukan suku Aceh kan? Suku mana anda? Kamu ingin bertanya dengan saya suku mana? Saya punya data untuk menjawab pertanyaan kamu. Kamu Ya. jangan mentiru, jangan ikut mendiru apa yang saya sampaikan. Tolong dijawab. Jangan nanti saat saya memperjelaskan asal usul Aceh kamu menirunya. Enggak. Walaupun Ngapain saya saya tidak tiru? memperjelaskan, saya memiliki data. Ngapain saya Aceh tiru? asli bukan. Ngapain saya tiru suku orang? Suku Oke, sendiri sekarang ada. kamu suku apa? Saya suku Aceh. Saya Gimana? keturunan Portugis. Kamu suku Aceh, bangsamu bangsa apa? Ya bangsa Aceh. Orang Oke, tua turun. saya orang tua Aceh. Suku Aceh, bangsa Aceh turun sana. Pergi belajar dulu ke sana. Ditanya suku Aceh, ditanya bangsa Aceh. Ya. Antara suku dengan bangsa mereka tidak tahu membedakannya. Iya, betul. Bangsa tidak jelas, suku tidak jelas. Sok-sok memperjuangkan Aceh merdeka. Berat betul kalian. Kamu ingin berbicara dengan saya harus Ya, jadi berapa suku? Melek kayaknya hostnya. Warga Pancasila, akulah pemilikmu, patriot proklamasi, sedia semangat untukmu. Pancasila asal negara, masih ada menjadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Kok di post ya? Welcome. Boleh dong. Jadi saudara-saudara, di saat saya mempertanyakan kalian, itulah sebab kita jangan membuang adat dan budaya. Kalau kalian membuang adat dan budaya, kalian adalah sudah membuang jati diri kesukuan kalian maupun jati diri kebangsaan kalian. Karena budaya yang terdiri dari Sabang sampai Merauke
Itu melambangkan jati-jati kesukuan Bani Jawi Nusantara. Di saat saya mempertanyakan kepada kalian suku apa? Suku Aceh. Kalian bangsa apa? Bangsa Aceh. Di situ pun jawaban kalian sudah salah. Lepas itu Bangsa buka ardu Portugis. menghina suku-suku lain, menghina suku Jawa, mengadu domba antara Aceh dengan pemerintah. Kalian mengkambing hitamkan nama Aceh. Di saat saya mempertanyakan asal-usul Aceh pun kalian tidak mampu menjawab. Apakah begitu layak orang berpolitik? Ini kedai kopi bang, biasa. Hah? Iya bang. Jadi kalian jangan memalu-malukan, jangan memperkambing hitamkan Aceh. Kalian tidak tahu siapa pendiri sebuah nama Aceh, dari suku apa. Iya. Kalian berani mengaku orang Aceh. Aceh itu nama negara, bukan nama keturunan, bukan nama suku. Kerajaan ya. Karena ultimatum perang itu bagi negara Aceh, apabila disebut negara Aceh itu merangkul dari Sabang sampai Merauke. Di zaman-zaman dahulu Jawa itu juga disebut bangsa Aceh, karena zaman-zaman dahulu itu di Nusantara ini sistem kesultanan, persatuan kesultanan. Sultan Jawa bersatu dengan Sultan Aceh, Sultan Minang, Sultan Batak, seluruh itu masih disebut mereka satu bangsa. Bangsa Indonesia. Jadi kalian memperkambingkan nama Aceh untuk menghina suku Jawa, memperkambingkan nama Aceh untuk menghina pemerintah. Ya. Tapi asal usul kalian bukan orang Aceh. Saya orang luar, bukan orang Aceh. Kasih paham. Selalu kalian memperkambingkan nama hitam, mengadu domba di media. Kalian tidak Ya. malukah dipandang oleh suku-suku Nusantara? Kalian adalah Aceh Hama, Aceh Ortodok, Mereka yang mana? Aceh Bang Sultan, mereka yang mana? Harus jelas nih, mereka yang mana yang yang mengkambingkan. merasakan dirinya Aceh. Aku bukan orang Aceh. Aku memiliki suku dan jati diri kesukuan dan ada peradaban dan tamadun kesukuanku. Enggak, Bang Sultan kok tiba-tiba bisa mengaku bukan orang Aceh, sedangkan asal usulnya ya dari Aceh. Bagaimana? Aceh itu nama negara, bukan nama suku. Mengerti? Nama negara, ya Aceh nama negara. Tapi ya abang kan tinggal di negara Aceh sebelum ini. Aceh itu sudah dikalahkan oleh penjajah bangsa Barat, mengganti dengan nama negara Indonesia. Karena pemenang Perang Dunia Kedua itu adalah bangsa Barat. Aceh itu dikalahkan. Apabila disebut Aceh karena ultimatum perang, masa Empire Perang Dunia Kedua itu bagi negara Aceh. Apabila disebut negara Aceh, kalian harus memahami sistem kenegaraan. Tapi bang, saya mau tanya sedikit aja bang. Ya silakan. Abang setuju nggak kalau Aceh di bawah persemakmuran Turki? Kenapa nggak Inggris? Oh gini kan, kenapa enggak Inggris? Karena begini, kalau zaman Kesultanan Iskandar Muda, Sultan Iskandar Muda kan menyambung perjuangan nenek moyangnya, karena Sultan Iskandar Muda nenek moyangnya adalah Saidul Mukamil. Masih satu garis keturunan dari suku saya. Ya. Tapi saya tidak sebut, takut mereka pandai nanti, sok-sok jadi orang Aceh. Betul. Ya kan? Ui, baik nak kah kau dorkok kan. Baik nak kau dorkok ikah pet tiga berapa tiba kan tu. Oh kalau suka-suka begitu turun ke bawah. Aceh Pak Man ni. Aceh binatang ini turun bawah. Aku nggak suka orang-orang Aceh yang macam. Ya kan? Iya. Jadi masa Empire, masa Sultan Iskandar Muda itu memang ada pertolongan dari Turki. Ya. Dari Cina Laksamana Chinghu. Ya. Dari Sultan Ahmad Shah dari Melaka. Dari Pulau Jawa adalah yang dipimpin oleh Fatailah, mempertahankan Selat Melaka. Tapi kita diserang oleh bangsa Barat bertubi-tubi. Jadi zaman Fatailah maupun zaman Sultan Iskandar Muda kita sudah melemah. Ya. Karena kita diserang oleh bangsa Barat itu bertubi-tubi, bukan satu kali dua kali. Ya. Ya, kenapa saya tahu menceritakan pimpinan masa perang Sultan yang terakhir daripada keluarga Tungku Syekh di Rambe, yaitu Sultan Mahmud Daud Shah.
Sultan yang terakhir ditangkap oleh Belanda, dibawa ke Jakarta. Ya. Tahun, jangan silap saya, tahun 1903 beliau kena tangkap. Ya. Jadi panglima tertinggi masa Sultan Mahmud Daud Shah itu adalah anak nenek saya, Panglima Makam Syahid 8. Oh, ya. Beliau syahid 1902. 1902. Kenapa saya boleh mengatakan ini? Karena saya tertulis data-data kesukuan saya. Kenapa saya mengatakan Aceh itu bukan nama suku, bukan nama keturunan? Aceh itu didirikan oleh suku yang bernama A ataupun B. Saya tahu memiliki data abad berapa Aceh itu sebelum begitu kehilangan nama Samudra Pasai menyambung bertukar nama Aceh itu menjadi Samudra Pasai itu menjadi nama Aceh. Ya, apakah Aceh bagian dari Tumasik, Singapura? Ini ya, kalau kita ingin mencari data, masa perang Empire Dunia Kedua, seluruh Nusantara, Malaysia, Singapura, dan Brunei itu masih negara kesultanan. Iya, betul. Suku Jawa memiliki sultan, suku Minang, suku Batak, suku Bugis, suku Madura, suku Banjar, semua ada sultan. Betul. Mereka bersatu untuk menyatukan anak bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Betul. Tidak ada perpisahan, tidak ada sebutan Aceh Merdeka, nggak ada di situ. Betul. Jadi kalian memperkambingkan nama Aceh untuk menghina suku Jawa. Seolah suku Jawa itu Londo Ireng yang pernah menjajah Aceh, bro. Kalian harus paham. Di Jawa Timur banyak kuburan Belanda. Dan suku Jawa juga yang memerangi Belanda. Karena setiap suku itu ada pengkhianat. Dan setiap suku itu ada pahlawan. Iya. Bukan di Aceh saja kuburan Belanda banyak. Di Pulau Jawa mungkin lebih besar kuburan Belanda di Pulau Jawa. Apakah orang Jawa tidak pernah melawan penjajah Belanda? Ya. Itu pertanyaan. Karena kalian sudah tertipu dengan agenda-agenda Aceh Merdeka yang dibawa oleh Hasan Tiro. Karena ceramah Hasan Tiro selalu menghina suku Jawa. Kalau dia memang seorang pemimpin, dia harus menyatukan anak bangsa. Bukan memecah-pecah belahkan anak bangsa. Coba dengar ceramah Hasan Tiro. Dalam ceramah dia selalu menghina suku Jawa. Dari garis keturunan saya, berapa banyak makam-makam di Pulau Jawa, makam tipologi suku kami yang disebut, yang dikenali Aceh di Pulau Jawa, termasuk Wali Songo itu tipologi batu nisannya adalah keturunan dari kami. Mereka juga berkawin dengan suku Jawa, ada keturunannya di Pulau Jawa. Ya. Masuk Sultan Hasanuddin, tipe batu nisan Hasanuddin tipologi apa? Bukan tipologi Samudra Pasai. Ya. Jadi di saat kalian menghina suku Jawa, karena antara suku-suku di Nusantara dari Sabang sampai Merauke sudah berabad-abad percampuran perkawinan. Berkeluarga. Jadi kalian memperkambingkan nama Aceh menghina suku Jawa, kalian memperkambingkan nama Aceh menghina pemerintah. Sedangkan kalian bukan golongan dari Bang orang Aceh Sultan, asli. itu kan sejarah dulu Bang Sultan, itu sejarah dulu Bang Sultan. Tapi yang sekarang ini kan berbeda Bang Sultan. Itu sejarah dulu ada orang ya, dulu, kita ada orang akui. sekarang. Iya Bang Tanya Sultan, dulu. kita akui itu. Tapi sekarang berbeda Bang Sultan. Semenjak Dia berbeda di mana? semenjak RI dengan Aceh ada perbentrokan. Di situ ada perjanjian yang tertulis. Bang Sultan, Apa itu perjanjiannya? itu sejarah dulu yang belum terjadi antara Aceh dengan RI, Bang Sultan. Oke, Karena apa bedanya? sekarang digobar-gobar merdeka, pengen itu Aceh karena kan sudah bentrok antara RI dengan GAM. Dan dari situ ada perjanjian waktu itu Presiden, Bang Sultan. Jangan diulang yang ke masa lalu yang sebelum kejadian apa-apa masih Aceh dengan RI masih damai, memang masih dengan adem-adem, masih berperang bersama untuk melawan penjajah-penjajah. Kamu tanya kepada saya. RI itu negara Indonesia itu lahir sebuah nama negara Indonesia 1945. Iya, Bang Aceh Sultan adalah ini kan Indonesia adalah Bang Sultan, Aceh. ini dulu. Sekarang orang ini gombar-gombar kemerdekaan Aceh itu kan semenjak setelah RI dengan GAM bentrok Bang Sultan. Itu Saya yang orang GAM, saya orang GAM, orang Iya, Bang bertujuh Sultan. keturunan, saya orang berperang.
Tahu Bang Sultan orang GAM, mantan GAM dari wilayah Perla, Aceh Saya Timur, mantan ataupun gerakan itu. Aceh Merdeka, wilayah Perlak, Bandar Khalifah, Payam Ligo, itu Bang Tahu. Him Keong kan, semua itu keluarga saya. Tahu Bang Sultan, tapi yang Saya Abang pernah Sultan berperang tidak. dengan TNI maupun Kopassus. Saya akui Saya fakta, mengerti fakta. politik di Eropa dan mengerti politik tipu daya di Aceh. Ya. Jadi Itu saya tidak mau, dengar lu, saya tidak Gini, Bang mau Sultan. dipergunakan suku saya, diperkambing hitamkan suku saya untuk manfaat-manfaat keturunan yang tidak jelas di Aceh. Di saat kalian memperkambingkan nama Aceh, keturunan kalian harus pasti dari mana Iya. asal usul kalian. Di saat kalian memperkambingkan sebuah nama Aceh, aku sebagai dari garis keturunan para raja dan para pahlawan dan para ulama yang ada di Aceh, aku wajib mempertanyakan kalian. Enggak, dari situ aja Bang Sultan udah salah. Kata Bang Sultan tidak mau memperkambingkan, sedangkan Bang Sultan mantan GAM yang pernah berperang dengan RI, membunuh tentara. Betul. Gimana? Kenapa saya pernah berperang dengan TNI? Karena Iya. saya di saat itu masa ideologi politik Hasantiro adalah ideologi politik bodoh yang dibawa oleh Hasantiro di Sweden. Karena saya pernah menjadi warga negara Eropa. Ngerti? Ngerti. Saya Maksudnya gini pernah Bang Sultan. sampai sekarang Kan saya boleh tunjukkan dari sebelum keluarga. perang Bang Sultan udah tahu sejarah. Dari sebelum Abang berperang saya tunjukkan status melawan warga RI, negara kan Abang saya sudah- dulu, dengar dulu. Saya tunjukkan status warga negara saya dulu. Aneh Bang Sultan ini. Sedangkan dia pernah berperang, pernah juga melawan RI, pernah membunuh juga. Malah dia yang bilang memecah belah anak bangsa. Padahal dia duluan turun ke lapangan yang membunuh anak bangsa. Sekarang dia berbelok. Kan aneh. Gini bro, kenapa saya sadar? Karena antara Aceh dengan RI, antara GAM dengan RI dia domba. Ngerti? Coba Abang jelaskan dulu Politik tentang adu domba. Dengar dulu. jelaskan dulu. Enggak, aku mau jelaskan dulu sedikit. Coba jelaskan dulu dari Saya asal juga usul mau sehingga ngomong GAM kosong, sama ya. RI bentrok. Dengar dulu nih. Aku cerita dulu. Jadi kalau kita cerita harus ada barang bukti, bukan cerita dongeng. Saya pernah menjadi warga negara Eropa. Ini KTP saya dulu di Eropa nih. Bentar ah. Bentar, aku tunjukkan. Bukan aku cerita kaleng-kaleng. Kenapa aku tidak suka lagi dengan Aceh Merdeka itu? Karena perjuangan Aceh Merdeka keturunan dan kesukuannya tidak jelas. Aku pernah jadi warga negara Eropa, ini simbol kewarganegaraan Eropa dulu. Ya. Hah? Ya ini. Jadi masalah Eropa, politik Aceh yang ada di Eropa, politik adu domba. Politik mengadu domba orang Aceh dengan suku Jawa. Oke? Itu demi kepentingan dua pihak. Mafia-mafia yang ada dalam RI, mafia-mafia yang ada di dalam GAM. Rakyat yang mati mengambil keuntungan adalah mafia-mafia yang ada di Aceh maupun yang ada di dalam NKRI. Saya mantan GAM pernah berperang wilayah Perla. Jadi prosedur politik di Aceh aku tahu, prosedur politik di Eropa aku tahu. Jadi politik kalian, karena antara suku kami dengan suku Jawa ini ada ikatan genetik perkawinan maupun dengan suku-suku yang lain. Sudah berabad-abad. Karena kalian menciptakan politik adu domba supaya rakyat yang bodoh asal usul, yang bodoh tentang sejarah, kalian manfaatkan untuk saling membunuh, saling menghina dan saling mencaci. Itu tujuan kalian. Tahu, masa itu saya belum tahu sejarah lagi, masih kecil. Umur 20-an, 21, 23. Karena aku masih dibodoh-bodohkan oleh ajaran-ajaran Hasantiro yang ada di Eropa. Status Hasantiro di Eropa sama macam status saya. Dia seorang pelarian juga dalam suaka politik. Nggak ada hebatnya. Jadi mereka memanfaatkan dua pihak Aceh dengan Jawa
saling mengadu domba, saling berperang dan saling membunuh. Maka tercantumlah permula perpecahan 1976. Ngerti? Gini bang kan, jadi masa Soeharto yang terjadi apa? Oke, kalau cerita masalah Soeharto, aku cerita masalah Soeharto. Coba, Soeharto banyak juga membunuh rakyat di Aceh. Terus terang saya bilang. terus Karena ayah saya dibunuh oleh Soeharto, oleh mertua Prabowo. Ayah saya ditembak 1991 oleh Kopassus. Umur saya masa itu masih 9 tahun. Karena abang keturunan Sultan. Dengar dulu aku cerita, jangan cerita. Bang Sultan, minum jangan obat cerita dulu bang, politik bodoh minum di obat Aceh. dulu, abang udah Sekarang habis obat itu masalah bang. masalah Soeharto sudah habis, Soeharto sudah mampus. Udah, minum obat dulu Ya abang. kan? Masalah Itu apa kan nih, udah habis masalah, obat itu. apalagi masalah ini sekarang tidak boleh kita mengungkit kisah lama. Loh, kalau kalian mengatakan TNI bunuh rakyat Aceh. Dalam organisasi TNI itu ada suku Tanorin, ada suku Aceh, suku Jawa, suku Minang, suku Batak, suku Bugis, seluruh suku-suku. Bang, Yang minum membunuh obat bangsa dulu Aceh, bang, bukan obat orang kemarin Jawa udah saja habis yang bang. membunuh bangsa Aceh. Dalam organisasi TNI Obat itu le berbilang kajib, sebentar. kajib obat kajib. Sultan, dengerin dulu Sultan. Aku mau tanya Sultan kan. Jadi kan tahun 98 di bawah pimpinan Megawati yang dikirim pasukan santet yang diculik ulama, itu penyebab apa bang? Tahu kan? Habis itu ada lagi bang pertanyaan Karena satu lagi bang. masa hukum santet terus. itu yang dikirim pasukan-pasukan khusus di Aceh untuk diculik ulama itu masa itu aku bersama Abu Daud Lonibong. Okey. Termasuk aku salah seorang yang menjaga Abu Daud Lonibong dulu. Okey. Jadi aku tahu cerita itu semua. Jadi kan bang, makanya terjadi perang habis-habisan itu kan di bawah pimpinan ulama yang menyuruh. Kalau kita tak ada ulama, kita mah enggak berani bang. Coba abang pikirkan secara logika aja, jangan pikirkan secara sejarah dulu. Ayo coba. Aku cerita. Aku ni anak murid Abu Ibrahim Waila. Okey lanjut. Abu Ibrahim Waila tidak pernah mengeluarkan perintah untuk berperang dengan suku Jawa. Ya betul. Aku anak muridnya, Betul. didikan rohaninya, dan Masjid 1000 Tiang di Aceh Barat itu aku khadamnya. Tahu? Jadi kalau kalian menyual nama-nama ulama sufi, kalian itu silap. Abu Ibrahim Waila keturunan Baghdad. Tugu Syekh di Tiro, karya sama keturunan Baghdad. Tunku Tanah Habib keturunan Baghdad. Cuma apa hubungan mereka memang keturunan ulama dari Baghdad. Nenek moyang mereka dulu datang ke tanah Aceh berkawin dengan nenek moyang kami, sebelah suku kami. Tahu? Jadi kalau kalian menceritakan tentang ulama-ulama di Aceh, jangan bukan dengan saya. Karena saya cucu tokoh ulama dari garis keturunan asli Aceh. Iya, kenapa cuma Abang Sultan belot? Apa tidak membela Aceh bodoh untuk menjual nama? Sekarang kalian memperkambingkan nama Aceh untuk mengadu domba antara rakyat di Aceh dengan Indonesia. Kalian memperkambingkan nama Aceh untuk menghina suku Jawa. Sedikit bang. Kalian tidak jelas. Apakah layak diterima? Bang, ingat bang, dari tahun 99 ingat bang, terjadinya di Arakondo, di jembatan Arakondo, ingat? Tahu di Arakondo itu aku cerita, kejadian di Arakondo itu pada hari Jumat, bulan dan tahun aku sudah lepas. Aku ditembak sama TNI di Arakondo itu di Lok Nipong 100 meter ditembak sama TNI, tapi insya Allah peluru itu tidak sampai kepada saya. Tahu kejadian di Arakondo itu, masa konflik di Arakondo di Lok Nipong itu aku ditembak sama TNI 100 meter tidak kena. Maaf bang, maaf Bang Sultan. Maaf Bang Sultan. Tidak kena itu karena Bang Sultan kena kuasa Allah Bang Sultan. Bang Sultan kena kuasa Allah. Memang tidak kena itu dengan kuasa Allah.
Masa itu aku masih Bang karena kecil. keturunan. Bang Sultan, karena kita keturunan, sama-sama tapi karena perjuangan kuasa Bang Allah. Sultan. Kita masih ingat Bang Sultan, kita sama-sama perjuangan. Aku nampak wajah abang aku dah tahu tadi. Nampak abang aja dah tahu aku. Abang, kok abang sekarang jadi pengkhianat kayak gini? Janganlah bawa-bawa nama Aceh Hama kayak gini. Kenapa kayak gini? Aceh bisa Ayo, sekarang. bukan jadi pengkhianat. Aku ingin Enggak boleh kayak gitu lah Bang Sultan. Kalau memang dengar dulu, dengar dulu, abang. Tapi kalian bukan orang Aceh, wajar aku pertanyakan. Bang, dengar dulu. Kalau memang abang marah sama petinggi GAM yang petinggi GAM, marahlah Aku tidak sama petinggi berurusan GAM. dengan Kalau petinggi abang GAM dan aku tidak kalau pernah ambil abang harta marah petinggi sama GAM. petinggi, aku ikut abang. Tapi kalau abang marah sama Enggak, petinggi, aku aku tidak ikut marah abang. dengan Tapi mereka. kalau Mereka marah pun sama bodoh orang juga, Aceh, bodoh abang, aku sejarah. tidak marah sama kamu bang. Aku Enggak boleh tidak lah marah abang kayak dengan gitu. petinggi GAM. Mana ada boleh kayak gitu. Aku tidak marah dengan petinggi GAM. Kenapa? Sebab aku tidak marah dengan petinggi GAM, dengan Muzakir Manaf Gubernur Aceh, dia pun bodoh sejarah.